Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang ke-5 ini kita akan membahas tentang materi tentang nubuah, konsep nubuah dan konsep risalah. Nubuah itu untuk yang para nabi, ya konsep nubuah yang kaitannya dengan para nabi, yang risalah itu khusus untuk yang rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Itu kan perbedaannya nanti disampaikan. Jadi pengertian nubuah ini ya berarti semua yang merupakan utusan Allah itu akan terkena konsep nubuah ini. Jadi konsep nubuah itu dalam pemahaman Islam adalah jabatan terhormat. Manusia yang sudah dalam tingkatan yang terhormat. Yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, yang Allah memang berikan kepada seorang hamba yang dipilihnya. Dan mampu, tidak hanya dipilih, tapi mampu juga untuk menerima syariat, untuk diamalkan, dan juga dikembangkan serta dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah konsep nubuah. Sehingga konsep nubuah ini ada banyak tokoh yang kemudian setiap bidangnya itu selalu mengatasnamakan konsep nubuah. Termasuk misalkan ilmu kalam, ilmu filsafat, kemudian hukum Islam sendiri, bahkan juga pendidikan pun juga itu membahas tentang nubuah. Karena Kanjeng Nabi dijadikan sebagai nabi dan rasul itu tentunya mengajarkan semua aspek kehidupan, sehingga bidang apapun akan memasuki konsep-konsep nubuah. Apakah pendidikan, kemudian konsep nubuah kaitan dengan pendidikan, pengajaran itu bagaimana, tentang konsep ekonomi, prinsip nubuahnya bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang kemudian memberikan definisi-definisi kaitannya dengan nubuah. Tapi secara bahasa, nubuah itu berasal dari kata dasar nabaun. Nun, ba, dan hamzah, nabaun, yang artinya adalah kabar, informasi, itu artinya adalah nabaun. Ada juga yang diartikan sebagai naba, ya, naba, jadi akhirnya bukan hamzah, tetapi akhirnya adalah ya yang sudah diganti dengan alif, yang artinya adalah tinggi. Ya, sehingga kalau kita gabungkan keduanya, berarti tingkat terhormat atau jabatan terhormat yang dimiliki oleh seseorang, seorang manusia, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Nah, gitu. Kalau kita gabungkan dari dua kata yang dasar dari pembuatan nubuah, ya, istilah nubuah. Dalam bahasa Indonesia, nubuah itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti risalahnya, ya, yang dibawanya itu, wahyunya itu disebut dengan nubuah. Jadi kenabian kalau diterjemahkan itu kan nubuah itu kan kenabian. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia yang diartikan kenabian itu adalah sesuatu yang dibawa wahyunya, gitu ya. Wahyu yang kemudian diturunkan oleh Allah kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia. Sehingga nubuah ini adalah menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya, ya, orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya. Dan kenabian adalah sifat dari para nabi itu yang berkaitan dengan nabi, yaitu menerima wahyu, dan kemudian wahyu itu diamalkan, dikerjakan, dikembangkan, dan begitu seterusnya. Sehingga dari sinilah kemudian kita dapat pahami bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya proses terhormat itu, jabatan terhormat menjadi nabi itu apakah bisa diusahakan ataukah memang kita tidak usaha tapi Allah yang menentukan. Ya. Banyak mayoritas ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwasanya
kenabian itu ya atau menjadi utusan Allah itu adalah murni dari kehendak Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran ya. Allahu yastofi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya. Apakah utusan dari malaikat yang membawa wahyu, kemudian utusan dari manusia yaitu nabi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya istilahnya Allah memilih. Berarti kalau Allah yang memilih, maka walaupun orang itu tidak berusaha untuk mencapai pada derajat itu, maka dia kemudian diangkat. Ya, ibaratnya Presiden Pak Jokowi ya kemarin yang periode pertama itu kan mengangkat Ibu Susi, yang kalau dalam tingkatan ya mestinya Ibu Susi itu kan tidak masuk dalam kriteria kalau orang itu syarat ya, syarat menjadi DPR saja kan harus S1 ya. Syaratnya ada pendidikannya apa dan lain sebagainya. Nah, ternyata Ibu Susi kan tidak sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, mestinya itu kan kalau dalam aturan naik jenjang itu kan nggak masuk. Tetapi Presiden punya hak prerogatif, yaitu memilih langsung siapa saja yang dikehendaki oleh Presiden. Ya, walaupun Ibu Susi tidak mengenyam pendidikan perguruan tinggi S1, nah, tetapi pengalamannya dan lain sebagainya, ya, itu menjadi pertimbangan Presiden. Dan terbukti, ya, malah justru lebih tegas dibandingkan yang lain, dibandingkan yang profesor gitu ya. Yang menteri yang profesor malah Ibu Susi lebih tegas dan lebih mantap gitu kan. Sehingga banyak meme-meme dalam ini penggelamkan. Nah, itu adalah berkat Ibu Susi gitu ya. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwasanya ada hak prerogatif, hak yang mutlak yang dimiliki oleh Allah untuk memilih siapa yang Allah kehendaki, baik itu utusan yang dari malaikat ataupun utusan dari manusia. Ya, sehingga dari sini dari dua ayat ini innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Memiliki keuntungan, memiliki kemuliaan pada saat itu. Dan Allah memilih langsung. Nah, ini namanya kalau istilahnya presiden itu punya hak prerogatif. Siapa saja yang presiden pilih, ya itulah yang akan menjadi menterinya. Walaupun mungkin secara aturan tidak bisa masuk, karena tadi kayak Ibu Susi tidak mengenyam jenjang pendidikan perguruan tinggi, kok masa bisa menjadi menteri ya itu. Secara pemikiran ya, secara aturan itu nggak masuk, karena yang DPR saja itu kan minimal S1. Ya, bahkan penyuluh agama misalnya gitu ya. Penyuluh agama yang walaupun kiai itu nggak bisa jadi penyuluh agama. Kenapa? Karena mulai sekarang aturannya harus S1 dan S1-nya pun harus yang hukum Islam. Nah, itu. Kalau pengen menjadi penyuluh agama. Gitu. Dulu masih ada yang kiai, ustadz yang kemudian atas rekomendasi MUI kecamatan bisa menjadi penyuluh agama. Sekarang sudah harus ada S1. Lah ini kok menteri malah tingkatnya lebih tinggi. Nah, tapi presiden punya hak prerogatif, itu istilahnya seperti itu. Kalau kaitannya dengan jenjang ya tidak cocok. Tetapi Allah menghendaki, kalau istilahnya nubuah ya Allah menghendaki. Sehingga kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas mengatakan bahwa nubuah itu adalah pangkat yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki tanpa diusahakan dan tidak dengan jalan memberikan aturan-aturan harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Ya. Allah menghendaki siapa saja yang Allah kehendaki, ya, apakah itu dari keturunan yang nasab yang bagus, ya, ataukah strata sosial yang tinggi, kaya dan lain sebagainya, ataukah tidak, gitu. Sehingga siapapun akan bisa menjadi itu sesuai dengan kehendaknya Allah, gitu. Siapa saja. Kalau menurut ahli filsafat, ya konsep nubuah itu ya sesuatu yang bisa diperoleh secara logika, sehingga pasti ya orang-orang yang menjadi nabi itu pasti sebelumnya memiliki kriteria yang sangat luar biasa sehingga mengakibatkan dia itu layak menjadi seorang nabi. Ini pendapatnya orang-orang ahli filsafat ya, sehingga dipikirkan
coba dicek Nabi Muhammad sejak sebelum sebelum menjadi nabi itu kira-kira bagaimana. Ya, ternyata betul. Ya kalau dicek itu kan ini secara logika ini ya, logikanya ahli filsafat, karena ahli filsafat pakainya logika masalahnya. Ya, sehingga kalau dipakai logikanya kepada kanjeng Nabi sebelum menjadi nabi itu luar biasa. Makanya sering pernah saya sampaikan ya, kaitannya dengan konsep memilih jodohnya Siti Khadijah ya. Siti Khadijah itu kan pertama yang nembak kanjeng Nabi lah istilahnya gitu ya. Jadi yang pertama mengutarakan suka, mengutarakan pengen menikah itu adalah Siti Khadijah, bukan kanjeng Nabi. Makanya misalkan sekarang itu perempuan kalau nembak duluan nggak masalah ya. Nah itu karena mempertimbangkan yang akan dia jadikan imam itu adalah orang yang sangat cocok, orang yang sangat layak. Gitu. Nah Siti Khadijah itu melihat sosok Nabi itu tidak dari kekayaannya, tetapi sikapnya, ya, kemudian perbuatannya, sifatnya, karakternya itu menandakan Siti Khadijah dari awal sudah pasti ini orang ini akan menjadi orang besar. Sehingga inilah yang layak menjadi imam saya. Karena apa? Karena melihat kanjeng Nabi itu bertanggung jawab, jujur, ya, amanah, itu prospek kedepannya cerah gitu. Jadi Siti Khadijah sudah melihat ke sana. Jadi yang akan menjadi imam saya adalah orang-orang yang prospek kedepannya cerah. Dan inilah Muhammad ini adalah orang yang cocok sekali karena prospek kedepannya cerah. Nah, dugaan-dugaan yang disampaikan Siti Khadijah, ya, pilihan-pilihan yang tepat oleh Siti Khadijah, termasuk Maisaroh, yang Maisaroh itu orang laki-laki yang diperintahkan oleh Siti Khadijah untuk meneliti cara berdagangnya kanjeng Nabi. Bagaimana kok bisa untung besar itu? Cara berdagangnya bagaimana? Nah, ternyata dilaporkan, diinfokan, kanjeng Nabi melakukan metode belajarnya, konsep kaitannya dengan harta, ya, pengolahan harta, apakah itu kaitannya dengan pembelian, ataukah kaitannya dengan penjualan, itu ternyata sangat luar biasa konsepnya. Sehingga Siti Khadijah semakin yakin bahwa inilah yang akan menjadi imam saya. Dan kedepannya akan semakin cerah. Ya. Nasibnya itu akan semakin cerah. Dan terbukti Siti Khadijah adalah wanita pertama yang satu-satunya di dunia, yang pertama dari manusia, yang pertama iman kepada kanjeng Nabi adalah Siti Khadijah. Ya. Walaupun memang sebelumnya ada beberapa prediksi dari para pendeta gitu ya. Tapi Siti Khadijah lah yang pertama kali mengimani kanjeng Nabi. Yang pertama kali menyatakan bahwa iman kepada kanjeng Nabi, percaya kepada kanjeng Nabi atas kerisalahan, ya, atas kenubuahan kanjeng Nabi itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya Siti Khadijah bukan tanpa sebab itu. Karena Siti Khadijah selama 15 tahun ya, karena Nabi nikah usia 25 tahun, diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40. Selama 15 tahun itu Siti Khadijah melihat sosok kanjeng Nabi yang sangat luar biasa. Dan semakin percaya dengan sikap karakter kanjeng Nabi ini, suatu saat ketika kanjeng Nabi mendapatkan posisi yang tertinggi, jabatan yang tertinggi, bahkan itu adalah jabatan kenabian, itu pasti cocok sekali di tangan kanjeng Nabi. Makanya Siti Khadijah sangat percaya sekali. Beda dengan istri-istri yang sekarang ya. Kalau istri yang sekarang suaminya bilang, "Bu, saya mendapatkan ini, Bu." Wah, mulai gila kamu, Mas. Nah, gitu kan. Mulai gila kamu. Kayaknya kamu mulai gimana ya? Mulai agak miring apa gimana ini? Galau apa gimana ini? Kok ngaku menjadi, nah itu. Kenapa? Karena tidak ini ya, tidak percaya dari awal, tidak percaya pada suaminya. Nah, kalau Siti Khadijah membangun kepercayaan pada suami, kepada pasangannya itu sangat luar biasa. Dan dari awal sudah memilih pasangan itu pasangan yang dapat dia percaya. Nah inilah yang konsep kalau kaitannya dengan pernikahan ya, konsep mencari jodoh cocok sekali Siti Khadijah dalam melihat siapa yang akan menjadi imam, siapa yang akan menjadi prospek kedepannya cerah itu bagaimana. Nah inilah kalau kita tarik dari masa sebelum dijadikan nabi, para nabi itu sangat luar biasa. Nabi Ibrahim juga sama. Kisahnya mencari Tuhan gitu ya, dengan logikanya yang luar biasa itu akhirnya mendapatkan derajat dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi menurut ahli filsafat itu bisa diusahakan dengan tahapan-tahapan tertentu
orang itu akan bisa diangkat oleh Allah dan dijadikan sebagai utusan Allah. Nah, walaupun memang Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tapi kan masih ada wali gitu ya, masih ada orang yang terhormat di sisi Allah yang lain selain Nabi ya tentunya. Itu beberapa pendapat para ahlinya. Kemudian tanda-tanda nubuah pada Nabi Muhammad. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata terbukti juga memang sebelum para nabi itu menjadi diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, kita akan menemukan sebelumnya itu adalah orang-orang yang memang sangat luar biasa. Dan orang-orang yang memiliki beberapa karomah, beberapa irhas. Irhas itu tanda-tanda yang aneh, ya, menjadi sebuah, ini tandanya orang ini akan menjadi sukses dan lain sebagainya. Nah, di antaranya adalah tanda-tanda nubuah pada Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi menjadi Nabi dan Rasul ya. Ketika beliau masih menyusu di lingkungan keluarga Halimah Sa'diyah, ini Kanjeng Nabi pernah dicuci, ya, pernah dibedah oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, ketika Kanjeng Nabi pada masa kanak-kanak, ya, itu juga pernah dibedah. Pada saat Kanjeng Nabi menjadi utusan Allah, ya, sebelum menjadi Nabi, sesaat sebelum menjadi Nabi, dibedah juga oleh malaikat. Kemudian yang keempat, ketika beliau dipersiapkan untuk Isra Mi'raj, itu juga dalam sirah nabawiyah itu Kanjeng Nabi juga dicuci oleh malaikat. Sehingga jelas 4 kali hatinya dicuci oleh para malaikat ini menggunakan air Zam-Zam. Inilah yang mengakibatkan tanda-tanda kenubuahan Kanjeng Nabi itu semakin sempurna. Dan tidak hanya itu, ya, sebelum dan sesudahnya, makanya kan ada juga para ulama membedakan antara sunnah dan hadis. Ya. Kalau sunnah itu lebih umum daripada hadis. Ya, ada ulama yang membedakan seperti itu. Kalau sunnah itu sejak Nabi kecil sampai wafat itu adalah sunnah. Dan dari mulai kecil sampai Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi, sampai kemudian wafatnya, itu akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Ya, berbeda dengan orang-orang yang biasanya itu. Ya, akhlaknya baik, perbuatannya baik, sikap karakternya itu luar biasa. Itu yang kemudian dimiliki oleh Nabi sebelum dan sesudah tentunya menjadi Nabi dan Rasul. Ya, di antaranya sebelum dan sesudah kelahiran ya. Siti Aminah, ya, binti Wahab, ibunya Kanjeng Nabi ya, pada saat mengandung Kanjeng Nabi itu tidak pernah merasa lelah seperti halnya wanita pada umumnya. Kemudian pada saat itu raja di Persia itu bermimpi dan juga para pendetanya itu bermimpi sesuatu yang menakutkan. Ini berasal dari sirah nabawiyah ini ya. Kemudian dinding istana raja di Persia itu retak. 14 menaranya runtuh. Kemudian api yang disembah oleh agama Majusi tiba-tiba padam. Gempa terjadi, merobohkan tempat ibadah. Kemudian saat Kanjeng Nabi lahir, Siti Aminah tidak merasakan sakit seperti perempuan yang melahirkan seperti biasanya. Kemudian di daerah tempat kelaminnya Siti Aminah itu memancarkan cahaya yang menerangi negara Syam. Syam itu sekarangnya Suriah itu, yang sekarangnya lagi konflik gitu ya. Suriah yang kemarin mufti Damaskusnya ya, itu dibom, mobilnya dipasangi bom dan meledak. Padahal setiap tahun itu selalu menghadiri acara majelis sholawatan di Pekalongan ya, di tempatnya Habib Lutfi ya. Tapi beliau dibom oleh ISIS, oleh orang-orang yang pemahaman agamanya radikal. Gitu. Kemudian Nabi ketika dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan dan lahir tanpa tali pusar yang terputus, gitu ya, yang sudah terputus. Jadi tali pusarnya tidak puputan, gitu ya. Kalau bahasanya sekarang kan puputan, gitu. Karena masih nyambung. Ya. Kanjeng Nabi semuanya sudah bersih. Nah, ini berarti menandakan bahwasanya ada irhas, ya. Irhas itu tanda-tanda kebesaran dari seseorang yang itu suatu saat akan menjadi orang besar. Tanda-tanda itu sudah ada.
Jadi orang yang akan menjadi besar itu tanda-tandanya pasti luar biasa. Ya, makanya kalau kita mau menjadi suatu saat menjadi orang besar, maka sekarangnya harus punya tanda-tanda, ya, rajin dan lain sebagainya itu harus menjadi bagian dari itu. Pasti orang-orang besar itu siapapun ya, pasti dulunya itu memiliki semangat hidup yang luar biasa, semangat juang yang luar biasa, berdarah-darah lah intinya gitu, dan akan memetik hasilnya. Kemudian selanjutnya ketika balita ya, masih anak-anak, Siti Halimah ya, yang menyusui Kanjeng Nabi itu pada saat itu air susunya, asinya itu kering, ya, kering. Kemudian juga kambing-kambingnya juga tidak gemuk-gemuk, susunya juga nggak ada. Tapi begitu menyusui Kanjeng Nabi, semuanya berlimpah ruah, ya, asinya berlimpah, kemudian ternaknya gemuk dan banyak susunya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi membawa berkah. Ya, inilah tanda-tanda bahwa itu suatu saat akan menjadi orang besar. Pada usia 5 bulan, ya, beliau sudah bisa berjalan, ya, sudah pandai berjalan. 5 bulan, ya. Kemudian 9 bulan sudah bisa berbicara. Pada usia 2 tahun, Kanjeng Nabi sudah dilepas bersama anak-anaknya Siti Halimah untuk menggembala kambing. Abdul Muthalib sebagai kakeknya Kanjeng Nabi menuturkan bahwa ketika Kanjeng Nabi lahir itu, berhala-berhala yang ada di Ka'bah tiba-tiba terjatuh pas ketika saat Kanjeng Nabi lahir. Dan menuturkan pula bahwa dinding Ka'bah berbicara. Ini penuturan dari Syekh Abdul Muthalib ya, kakeknya Kanjeng Nabi. Dinding Ka'bah berbicara. Nabi yang dipilih telah lahir, yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan dariku dari berbagai patung-patung berhala. Itu dindingnya Ka'bah mendengar ya dari Syekh Abdul Muthalib atau kakeknya Kanjeng Nabi itu mendengar dindingnya Ka'bah berbicara. Nah, itu semua bisa dibaca sendiri ya. Itu semua merupakan irhas tanda-tanda Kanjeng Nabi itu suatu saat akan menjadi nabi dan rasul. Kemudian pada saat remaja diajak pada saat usia 12 tahun ya diajak untuk ke sama Abu Thalib ya untuk berdagang ke Suriah sekarang. Nah, kemudian di situ ada pendeta yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi kok selama perjalanan kok selalu diiringi oleh gumpalan awan yang selalu menutupi dari cahaya matahari. Nah, kemudian setelah berdialog dengan Kanjeng Nabi, pendeta itu juga melihat ada stempel kenabian. Ini versinya pendeta ya, mungkin entah stempel, bukan stempel yang seperti sekarang ini ya, tanda kenabian di mana? Di bagian punggungnya Kanjeng Nabi itu ada tanda kenabian. Ini versi yang disampaikan oleh pendeta Pak Hiro. Ini irhas ya, tanda-tanda bahwa ini akan menjadi orang besar. Kemudian tanah yang dilalui oleh untanya Kanjeng Nabi diperpendek jaraknya oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi mestinya unta itu melakukan perjalanan nyampe kemana gitu ya, itu misalkan 10 jam itu bisa jadi 2 jam. Gitu. Ya, karena diperpendek jaraknya oleh malaikat Jibril. Nah ini tanda-tanda bahwasanya Kanjeng Nabi memiliki kemuliaan ya, yang suatu saat akan ditunjukkan, ditampilkan dalam risalah, dalam mendapatkan kenabian dan kerasulan. Kemudian peta penyampaian risalah dari Allah, ya. Allah kemudian turun ke malaikat, ya. Ke malaikat ini sebagai perantara, bukan kemudian malaikat juga wajib untuk menjalankan syariat, bukan ya, sebagai perantara. Allah menyerahkan syariat kepada malaikat Jibril sebagai perantara yang nantinya akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, pada akhirnya dari apa yang kemudian nempel, semua yang nempel dengan istilah apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu menjadi barokah, menjadi mulia. Semua yang terlibat dalam kerisalahan dengan adanya wahyu Allah kepada Kanjeng Nabi yang mendapatkan yang terlibat itu semuanya mendapatkan kemuliaan. Misalkan malaikat Jibril yang menjadi perantara membawa wahyu dari Allah kepada Kanjeng Nabi itu menjadi malaikat yang paling mulia dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia karena mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian Al-Quran menjadi kitab yang mulia. Kitab yang berisi wahyu Allah
yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'annya menjadi kitab yang mulia. Bulan Ramadan di mana bulan Al-Qur'an turun menjadi bulan yang mulia. Malam di mana Al-Qur'an turun, malam Lailatul Qadar, itu menjadi malam yang mulia. Para penghafal Al-Qur'an menjadi orang yang mulia. Para pengkaji Al-Qur'an menjadi para ulama. Para pengamal, ya, para pengamalnya yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an menjadi orang mulia. Dan itu semua berasal dari proses, ya, dari proses bahwa siapa yang kemudian mengamalkan, kemudian kena dampak secara tidak langsung kaitannya dengan wahyu Allah yang kemudian sekarang sudah dibukukan dalam Al-Qur'an, dalam mushaf Al-Qur'an, itu orang yang terlibat dan apapun yang terlibat dalam itu menjadi orang yang mulia. Kemudian selanjutnya, kalau kaitannya dengan kitab, ya, jumlah kitab yang diturunkan kepada para nabi itu ada 104 kitab nih dalam sirah, ya, dalam sejarah itu ada 104 kitab. 50 kitab diturunkan kepada Nabi Sif, ya. Tapi Nabi Sif itu bukan rasul, ya. Sehingga nabi itu ya nabi tapi bukan rasul. 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 kitabnya diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Sebelum Taurat, ya. Jadi Nabi Musa itu sebelum Taurat itu mendapatkan 10 suhuf, ya. 10 kitab. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sehingga ini gambarannya, ya. Dan yang wajib diimani adalah 4 kitab, ya, yaitu Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Zabur diberikan kepada Nabi Daud, kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini yang wajib diimani, ya, yang wajib diimani dan wajib dipercayai. Yang isinya adalah tentang wahyu Allah kepada para nabi. Kalau Al-Quran ya berarti wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian dibukukan, ya, untuk kemudian dilaksanakan, diamalkan oleh hamba-hambanya. Perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi itu utusan yang nantinya menjalankan syariat Allah tanpa ada perintah untuk menyampaikannya. Jadi nabi menjalankan syariat Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Mau menyampaikan sendiri monggo, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, kalau nabi. Kalau rasul, ya, itu wajib menyampaikan sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah, itu wajib wajib disampaikan kepada umatnya. Dan yang wajib diimani ada 25 rasul, ya. Kalau nabi banyak jumlahnya. Rasul juga tidak terhitung, ya, tapi ada, kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah itu ada 313 rasul. Termasuk Faisal itu nama rasul itu. Faisal itu termasuk nama rasul, ya. Di antara 313 itu. Tetapi yang wajib diimani adalah 25 nabi dan rasul, ya. Yang 25 itu. Nah, ibaratnya karena nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, itu istilahnya soleh. Kalau rasul itu muslih. Soleh belum tentu muslih, muslih sudah pasti soleh. Nah, gitu. Dalam artian gini, orang soleh itu adalah orang yang pribadinya baik, amal ibadahnya luar biasa, ya. Tetapi belum tentu amal ibadahnya itu dapat dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Tetapi kalau muslih, itu semua ibadahnya itu sudah bisa dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Tidak hanya untuk dirinya saja, tetapi sudah pada orang lain juga. Oleh karena itu, kalau Rasul tantangannya lebih berat. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan orang yang mungkin banyak yang kurang setuju dengan penyampaiannya atau dengan risalah yang disampaikannya itu kurang setuju. Karena mungkin masih mempertimbangkan nenek moyang dan lain sebagainya. Nah, kalau Nabi bisa ini, ya, makanya Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu soleh. Orang Arab, orang suku Quraisy pada saat itu sangat percaya pada kanjeng Nabi. Sangat menitik beratkan semuanya pada kanjeng Nabi.
Ya, termasuk permasalahan pemindahan Hajar Aswad ya ketika Ka'bah itu sedang direnovasi gitu ya. Itu kan Nabi yang menjadi pemutus penengah di antara dua kubu yang sedang berkonflik. Itu banyak yang mencintai kalau soleh. Tetapi kalau muslim itu banyak tantangan. Sehingga jalan dakwah itu sebenarnya pada muslim. Di mana dia itu tidak hanya baik untuk dirinya, dakwah itu tidak hanya baik untuk dirinya, tetapi bagaimana orang lain juga diajak untuk baik juga seperti dia, diantaranya gitu. Sehingga apa yang disampaikan itu mestinya juga ada pada dirinya. Itu mubalaghah itu kayak gitu. Mestinya orang yang menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, itu mestinya dia juga seperti itu, sudah melakukan hal yang apa yang dia katakan. Sehingga sempurna jadinya. Nah itu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan tugas Nabi dan Rasul. Mengajarkan akidah ketauhidan. Semua para Nabi itu mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah. Semuanya. Kemudian mengajarkan pada umat manusia bagaimana cara menyembah dan beribadah kepada Allah. Ya, tentunya kalau yang seperti ini syariatnya berbeda-beda ya. Tetapi satu tujuan sama. Ya. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Ibaratnya gini. Ada orang pengen ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta. Semua orang sama, tujuannya mau ke Jakarta. Misalkan ada 10 orang yang mau ke Jakarta, tujuannya sama, mau ke Jakarta. Tetapi dari 10 orang itu syariatnya berbeda-beda. Syariatnya itu maksudnya jalan untuk menuju tujuannya itu berbeda-beda. Pelaksanaan kesananya itu, proses mau kesananya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih memilih naik kereta, ada yang mungkin yang lebih memilih naik pesawat misalkan. Ada yang memilih naik mobil pribadi, ya, atau ada yang memilih naik bis. Ada juga mungkin memilih jalan kaki, gitu ya. Yang penting tujuannya adalah ke Jakarta. Itu sama, akidah ketauhidannya sama, tetapi syariatnya yang berbeda-beda. Ya, sehingga cara penyembahan kepada Allah, beribadah pada Allahnya jelas berbeda-beda. Tetapi satu tujuan. Kemudian menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Termasuk diantaranya yang paling keras dalam hal syariat adalah Nabi Musa itu. Ada 10 aturan syariat yang disampaikan oleh Nabi Musa, itu yang sangat ketat sekali. Nah, 3 dari 10 itu ternyata diganggu oleh Nabi Khidir kayak gitu, ya. Yaitu membunuh anak kecil, melubangi perahu gitu ya. Dan kemudian merobohkan tembok, itu kan diganggu oleh Nabi Khidir ya. Tetapi Nabi Khidir memberikan makna dari apa yang dilakukannya itu. Ya, kalau Nabi Musa melihat bahwa itu adalah sesuatu kesalahan karena melanggar syariatnya. Tapi Nabi Khidir memaknai itu dengan cara yang terdalam, substansinya itu apa. Kemudian memberikan contoh kepada umatnya. Makanya setiap nabi itu pasti menjadi teladan. Makanya dalam ayat Al-Quran sudah ada pada diri Nabi Muhammad yaitu uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Itu selalu menjadi contoh yang baik dalam menghiasi diri, sifat-sifat yang utama, misalkan berkata benar, jujur, dapat dipercaya, itu semuanya ada pada diri Nabi. Kemudian menyampaikan pada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Percaya pada hal-hal gaib dan lain sebagainya. Kemudian memberikan kabar gembira bagi siapa saja di antara umatnya yang patuh, yang taat kepada Allah. Sebaliknya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau patuh untuk taat kepada Allah. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad dalam membangun negara dan masyarakatnya. Nabi Muhammad itu menyadari betul beliau hidup di tengah-tengah banyaknya suku, banyaknya bangsa dan agama yang sangat beragam. Sehingga ini menjadi perhatian beliau ketika beliau hijrah ke Yathrib, ya, yang kemudian diubah menjadi Madinah. Ya. Itu kenapa? Itu ada tujuannya ya. Kalau kita lihat dari tata bahasa saja, Madinah itu berawal dari kata-kata tamadun. Ya. Tamadun itu adalah individu per orangnya itu memiliki sikap yang baik dan berperadaban. Ya. Sikap baik dan berperadaban itu yang salah ya salah, yang benar ya benar. Ya. Kemarin pernah saya sampaikan, misalkan ada seorang kiai atau ulama sedang nyupir mobil, kemudian ada misalkan pendeta sedang jalan di trotoar. Entah kenapa sang kiai itu banting setir dan menabrak
pendeta itu. Akhirnya pendetanya meninggal dunia. Kira-kira yang salah siapa? Kalau masing-masing orang memiliki sikap tamadun, maka yang salah dalam hal ini adalah kiai atau ulama yang sedang nyupiri mobilnya itu, yang kemudian tanpa tanpa hati-hati akhirnya belok setir ya, kemudian nabrak itu. Salah. Ya, karena pendetanya nggak salah, karena jalan di trotoar gitu ya. Kalau kemudian mau bersikap tamadun berarti ya yang salah ya salah, yang benar benar. Kemudian madani, kalau madani ini berarti sekelompok masyarakat yang sudah memiliki sikap baik dan berperadaban. Ya. Ini kelompok masyarakatnya namanya madani, makanya penyebutan masyarakat madani itu adalah masyarakat di mana individu-individunya itu memiliki sikap yang baik dan berperadaban atau tamadun. Kemudian kelompoknya itu namanya masyarakat madani. Tempat di mana masyarakat itu madani dan per orangnya itu tamadun, itu tempatnya namanya Madinah. Sehingga kan Nabi menamakan Madinah berarti orang-orang yang ada di kota Madinah adalah orang-orang yang memiliki peradaban yang tinggi. Orang-orang yang punya sikap yang baik, orang-orang yang bijak. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi mengganti Yathrib dengan Madinah itu memiliki makna yang luar biasa. Sehingga perubahan nama dari Yathrib ke Madinah itu memiliki tujuan yang tertentu. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad dalam membangun negara. Masyarakat Madinah itu dari awal majemuk. Sehingga bagaimana supaya kesepakatan hukum itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Namanya undang-undang di Indonesia itu kan kesepakatan bersama. Dan semua warga negara wajib melakukan aturan yang ada di dalam undang-undang itu. Kemudian kalau kaitannya dengan konsep negara, Kanjeng Nabi tidak pernah memberikan konsep pasti negara itu yang bagaimana, itu tidak. Bahkan para sahabat pasca Kanjeng Nabi wafat juga tidak menentu. Sahabat Abu Bakar dipilih bagaimana, sahabat Umar dipilih bagaimana, sahabat Utsman dipilih bagaimana, sahabat Ali. Bahkan konsep khalifah kekhilafahan, Khulafaur Rasyidin, itu dari 4 itu 3 Umar,